Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي بلغ الرسالة وأتى الأمانة ونصح الأمة وجهد في سبيله حق جهاده. إخوة في الله إخوة الإيمان عزكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti perpisahannya juga perpisahan yang mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain kecuali karena kita ingin mendapatkan limpahan karunia hidayahnya, yang nanti semoga apa saja yang kita bisa fahami dan mengerti dari Al-Quranul Karim nanti berubah menjadi amal perbuatan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Ikhwa fillah rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas surat Az-Zalzalah, satu surat yang menakutkan tentang hari kiamat. Hanya orang yang tidak mengerti kiamat yang tidak takut hari kiamat. Satu surat yang menarik, bagaimana Allah menggambarkan kiamat dengan cara yang baru lagi. Dan yang menarik memang salah satu karakter dari Al-Quranul Karim adalah meskipun membicarakan tema yang sama diulang-ulang, tapi selalu pembahasannya menjadi serasa baru. Jadi materi boleh sama, tapi cara menyampaikannya, hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya selalu fresh, ya. Kayak makanan aja, jadi dia fresh from the oven, ya. Jadi selalu menarik buat hati-hati orang yang beriman, buat orang yang merindukan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tanpa memperpanjang lebar, kita ingin mari kita mentadaburi dan mencoba mengambil hikmah dari surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Surat Az-Zalzalah, kalau kita lihat dari turunnya, dia turun setelah surat An-Nisa. Ada perbedaan di kalangan para ulama, apakah surat Az-Zalzalah itu madaniyah atau makkiyah. Kalau menggunakan riwayat dari Ibnu Abbas, Zalzalah adalah surat madaniyah. Akan tapi kalau kita menggunakan riwayat Ibnu Mas'ud sama Atha dan Jabir, dia dinilai surat makkiyah. Kita tidak memusingkan untuk membicarakan itu, tapi kita lihat saja peletakan Az-Zalzalah di dalam Al-Quranul Karim itu setelah pembahasan Al-Bayyinah, ya, atau surat Al-Bayyinah. Kalau kita lihat munasabahnya, kenapa Allah setelah membahas Al-Bayyinah kemudian Az-Zalzalah? Karena di Al-Bayyinah kemarin kita dipungkasi dengan gambaran dua tipologi manusia. Yang pertama disebut dengan khairul bariyah, yang kedua disebut dengan syarrul bariyah, ya. Sebaik-baiknya makhluk dan sejelek-jeleknya makhluk. Yang sebaik-baiknya makhluk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sejelek-jeleknya makhluk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian itu adalah kapan itu akan dimasukkan? Lah, surat Az-Zalzalah adalah menjawab jawabannya itu. Menjawab pertanyaan kapan akan orang yang syarrul bariyah mendapatkan balasannya dan orang yang khairul bariyah mendapatkan ganjarannya. Jadi matching, ya. Jadi Al-Bayyinah menjelaskan
result atau hasil yang didapatkan, sementara Az-Zalzalah menjelaskan kapan mereka akan mendapatkan. Oke. Itu munasabahnya. Kita lihat dulu asbab nuzulnya ya, sebelum kita masuk perkata. Memang surat Az-Zalzalah ini bermula dari pertanyaan di kalangan orang-orang musyrik ya. Annal kuffar, sesungguhnya orang-orang kufar itu kanu katsiran ma yas'aluna ayyaumil hisab. Banyak sekali orang-orang kafir itu yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang beriman tentang kapan hari kiamat itu. Kapan hari kiamat itu? Wa mata huwa ayyana yaumul qiyamah, mata hadzal wa'd, kata dia. Kapan janji itu? Kapan hari kiamat itu? Kapan hari berbangkit itu? Dan mereka bertanya. Allah menjawab pertanyaan mereka itu dengan menurunkan surat yang agung ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha ila akhirih. Jadi surat ini adalah jawaban Allah SWT atas pertanyaan orang-orang kafir yang bertanya tentang when is the last day ya. Kapan itu hari terakhir atau hari kebangkitan yang mereka pertanyakan. Mereka bertanya bukan hendak kepingin tahu waktunya sebenarnya, tapi sebuah pertanyaan yang merupakan penyangkalan. Karena seakan-akan kalau kita tidak yakin terhadap sesuatu itu, dengan mencemooh kita bilang kapan itu datangnya. Karena kita yakin sebenarnya di dalam hati nggak akan ada hari kiamat itu. Itu yang terjadi pada diri orang-orang kafir. Ada juga asbab nuzul yang berkenaan dengan surat ini, terutama pada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, berkenaan dengan ketika turun ayat Al-Qur'anul Karim wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ya. Dan Allah dan orang-orang yang disebut Al-Quran sebagai al-abrar, orang yang melimpah ruah kebaikannya, dia berikan makanan yang mereka sangat membutuhkan. Ada orang salah satu riwayat berkenaan dengan al-abrar di surat Al-Insan adalah keluarga Fatimah Az-Zahra ya, yang menginginkan makanan, yang sangat butuh akan makanan tersebut, tapi justru mereka satu keluarga ini rela untuk tidak mengenyangkan perutnya, tapi memberikan makanan yang mereka sangat cintai sebenarnya, mereka sangat butuhkan. Wa yut'imuna, dan mereka memberikan makanan itu ala hubbihi, padahal mereka sangat butuh. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, kepada orang yatim, dan kepada tawanan perang. Mereka berikan itu. Orang-orang sahabat Rasulullah SAW menyatakan, hebatnya sekali ya, padahal lagi butuh-butuhnya kok ya diberikan. Kalau kita sedang tidak butuh memberikan sedekah atau memberikan sesuatu di jalan Allah, mungkin nilainya biasa saja. Lagi punya uang 1 juta ngasih uang 50.000 kan insya Allah tidak terlalu berat ya. Tapi kalau punya uang 75.000 ngasih 50.000, wah itu hebat banget. Atau kita lagi belum makan, tapi kemudian kita mau memberikan jatah makan kita kepada orang lain yang lebih membutuhkan, that's the best. That's the best. Ya, kayak ada di barat, di Amerika terutama, ada eksperimentasi sosial ya. Jadi ada mahasiswa sosial yang masuk ke warung-warung, orang yang sedang makan, orang yang sedang mau beli makanan itu didatangi. Dan mereka tanya, mohon maaf, apakah Anda mau berbagi makanan dengan saya? Saya lapar. Dia datangin, apakah Anda mau berbagi makanan dengan saya? Gitu aja dia ngomong. Hampir jawabannya yang menarik, yang mereka ini masuk ke warung-warung itu, tidak ada yang memberi. Oh, mohon maaf, terima kasih, mohon maaf, saya tidak bisa bantu ya, karena dia sedang makan. Apakah saya bisa minta makananmu? Selalu jawabannya enggak. Terus kemudian ada gelandangan ya, homelessnya orang Amerika, itu dikasih makanan sama mereka, tapi dikasih agak banyak, misalnya dikasih 2 burger sama french fries ya, agak banyak. Setelah dikasih,
Mungkin 10-15 menit kemudian didatangin sama orang yang sama tadi itu. Sekarang ganti orang yang baru dapat nikmat ini, yang miskin banget, yang homeless dimintai. Terus dia tanyain, apakah saya bisa minta sebagian makananmu? Yang menarik, dari beberapa eksperimen ini justru orang yang homeless tadi itu memberikan sebagian makanannya kepada, dan eksperimentasi itu diakhiri dengan kalimat yang menarik. Kata dia, kita ini memberikan, kita ini bisa hidup ya dengan memberikan makanan, tapi kita bisa menciptakan kehidupan dengan saling memberi ya satu sama lain. Dan ini menarik untuk menunjukkan bagaimana perilaku kita berkenaan dengan pemberian atau sedekah atau sesuatu yang makin kita senangi. Karena itu salah satu ciri orang yang disebut Al-Quran sebagai al-abror atau orang yang berlimpah ruah kebaikannya, yang dikenal dengan al-abror, karena dia melakukan perbuatan yang disebut dengan bir ya. Lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun ya. Tidak bisa orang itu mendapatkan kebajikan yang tertinggi, jadi al-abror, kalau dia belum berani memberikan sesuatu yang dia senangin. Lah, al-abror itu hebat banget. Komentarnya sahabat, berarti yang dinilai oleh Allah itu ya amal yang hebat-hebat, kata dia. Kalau amal yang kecil-kecil kayaknya sih tidak terlalu diperhitungkan sama Allah SWT ya. Itu komentarnya di kalangan orang-orang muslim ya. Kanal muslimun yarawna annahum la yu'jaruna ala syai'al qalil, kata dia, kalau kita ini tidak akan dikasih pahala terhadap sesuatu yang kecil. Atau kata dia, mungkin kita tidak juga akan dicerca mendapatkan balasan kalau kita juga melakukan dosa-dosa ada dzambil yasir, dosa-dosa yang kecil seperti bohong-bohongan kecil-kecilan, wan nadhrah ya, nontok wong wedok ayu misalnya, wal ghibah sedikit-sedikit, kata wa asbah dzalik, atau yang semisal dengan itu. Dan setelah percakapan di antara orang-orang Islam saat itu berkenaan dengan komentar terhadap ayat Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, Allah menurunkan ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangankan yang amal perbuatan hebat kayak tadi, hatta seatom kebaikan you will see it, hatta seatom keburukan kita akan melihatnya. Semuanya direkam dengan rekaman yang super duper precise. Ini semuanya kena ya, kena capture semuanya, tidak ada yang hilang, tidak ada yang hilang, saking hebatnya. Itu asbab nuzul berkenaan dengan surat Az-Zalzalah. Nanti kita lihat bagaimana dengan amal yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perbuatan jelek saya diampunin, apa tidak bertentangan dengan ayat ini? Ayat ini bilang faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lah kalau dosa saya sudah diampunin, apakah saya masih bisa melihat dosa saya misalnya? Nanti kita akan melihat ke sana bagaimana, apa maknanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Oke, sekarang kita mulai kajian kita dari ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa? Karena salah satu keharusan kita, saya mengingatkan kembali lagi, di dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim adalah karena kita harus mengukur diri kita dengan Al-Quranul Karim. Timbanglah diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kalau apapun saja nanti kita timbang dengan Al-Quranul Karim, perilaku kita, perkataan kita, sikap kita, apapun dengan Al-Quranul Karim, nanti pelan-pelan kita akan menjadi orang yang makin dekat kepada Allah. Karena puncak dari kebaikan orang itu adalah kalau dia mengukur dirinya dengan Al-Quran. Bahkan orang-orang yang hebat di masa sahabat Rasulullah SAW, tidak saja mereka mengukur dari Al-Quran, amalnya sendiri, perilakunya itu direkam di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah ya. Kita levelnya adalah mengukur diri kita dengan Al-Quranul Karim. Orang-orang dulu, orang-orang soleh, bahkan Allah merekamnya di dalam Al-Quran. Seperti Luqmanul Hakim,
Seperti ada sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Anas bin Nadhr An-Najjari. Anas bin Nadhr An-Najjari, pamannya Anas bin Malik. Beliau ini suatu saat sedang dalam kerumitan di awal-awal Islam, sehingga Anas bin Nadhr tidak ikut melakukan perang Badar dan menyesal banget dia. Di awal-awal hari pertamanya dia tidak ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang fi sabilillah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menyesal, Kemudian dia berjanji pada dirinya, dia berjanji pada dirinya, wallahi, kata dia, demi Allah, lain akramani Rabbi, kalau Allah memuliakan kepada diriku, biyaumin alqafihil musyrikin, dengan suatu hari di mana aku bertemu dalam peperangan dengan orang-orang yang musyrik, lataronna layaronna ma asna, kalian akan tahu apa yang bakal aku lakukan. Ya, ini sumpahnya dia, janjinya dia, karena dia nggak bisa melakukan amal perang Badar dulu, sehingga dia berjanji, kalau saya diberi kenikmatan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah untuk bisa ikut dalam perang bersama Rasulullah SAW menghadapi orang-orang musuh Allah Subhanahu Wa Taala, layaronna ma asna, kamu akan lihat apa yang bakal aku akan lakukan. Allah memberikan kemuliaan kepada Anas bin Nadhr. Beliau mengikuti Rasulullah SAW menjadi salah satu tentara Islam yang berperang di perang Uhud. Di perang Uhud, Masya Allah, ketika bahkan ujian menimpa orang-orang muslim, ya, ketika ghanimah berada di bawah dan sebagian pasukan panah yang berada di atas bukit itu turun ke bawah mengambil ghanimah, Anas bin Nadhr berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, kata dia, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, ya Allah, aku mintakan ampunan kepada mereka itu, teman-temanku yang muslim yang turun itu, dan aku berlepas diri kepada orang-orang kafir terhadap apa yang telah dia lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara memanahin, memukulin orang-orang mukmin, ya, mengalahkan, membunuh orang-orang mukmin. Dia bilang, Allah, ya Allah, aku mohon maaf, aku mintakan ampunanmu untuk mereka yang lari, yang tidak memenuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang kafir yang menjadi musuhmu, aku berlepas diri, aku tidak ikut-ikut. Dan suatu saat kemudian di perang Uhud yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta berdarah itu, ya, yang bahkan sebagian menuturkan tanggal giginya, beliau bertemu Umar bin Khattab dan menyatakan, ma fa'ala Rasulullah ya Umar, apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ya Umar, ma arahu illa kutila, aku nggak ngerti kecuali kayaknya Rasulullah SAW syahid. Faqala Anas, in kana Muhammad qad mat, kalau Nabi Muhammad SAW meninggal dunia syahid di jalan Allah SWT di perang Uhud, fa innallah hayyun la yamut, maka Allah hidup dan tidak pernah mati. Dan apakah dia makin mengendor? Tidak, dia hunus pedangnya, ya, dia makin maju ke peperangan, dan subhanallah, dia bertemu dengan sahabatnya yang lain, Sa'ad, dan dia bilang, al-jannah ya Sa'ad, al-jannah. Dia bilang, dia menoleh kepada sahabatnya Sa'ad, dan dia bilang, surga ya Sa'ad, surga ya Sa'ad. Wa rabbun nadri, kata dia, inni ajidu rihaha min duni Uhud, demi Allah, kata dia, demi Allah, aku telah mencium bau surga dari balik gunung Uhud. Masya Allah, ya. Apa berarti mencium bau surga ini? Dia sudah mau menjemput syahidnya, dia sudah mencium bau surga. Kapan orang mau mencium bau surga? Ya kalau dia dipastikan oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Masya Allah, dia akhirnya terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kurang dari 80 tusukan pedang dan tombak mengenai tubuhnya Anas bin Nadhr. Tapi atas kejadian ini turun ayat Al-Quranul Karim yang kemudian dibaca orang-orang muslim, ana al-laili wa an-nahar, ya, dibaca oleh orang muslimin di pagi dan di siang hari, di malam hari, di segala waktu,
Ya, minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada alaih wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh ya di antara orang-orang mukmin itu ada mereka-mereka, ada orang-orang yang membenarkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbah, dan sebagian mereka telah melaksanakan janjinya. Wa minhum may yantazir, dan sebagian mereka sedang menunggu untuk menunaikan janjinya. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah merubah apa yang sudah ia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Nadhr berjanji, la yaronna ma asna, kalau aku dimuliakan oleh Allah untuk bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan lihat apa yang aku lakukan. Dia tidak mundur sedikit pun, hatta di saat-saat genting, karena dia memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anas bin Nadhr, indahnya amalnya, syajaahnya, perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala diabadikan oleh ayat Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Kita tentu saja ingin menjadi seperti mereka, akan tapi tidak ada lagi ayat Al-Qur'an yang turun. Karena itu paling tidak kita mengukur diri kita dengan Al-Qur'anul Karim, dengan Al-Qur'anul Karim. Lah, dari Az-Zalzalah kita ingin mengukur diri kita dengan Az-Zalzalah nanti. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Oke, kita sekarang masuki surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, di dalam bahasa Arab kata idza artinya apabila atau jika ya, atau apabila ya. Ada dua penggunaannya di dalam bahasa Arab. Kalau digunakan untuk merujuk ke masa yang lampau, alifnya dibuang jadi idh qala Luqman idh qala rabbuka lil malaikah wa idh qala Ibrahim, misalnya. Dan ketika Nabi Ibrahim dulu ya, karena itu menggunakan kata idh, kejadiannya sudah berlalu ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikatnya, aku akan jadikan, misalnya menggunakan kata idh untuk sesuatu yang sudah terjadi. Untuk masa lampau, jika kita menggunakan kata apabila, yang dipakai adalah huruf idh. Kalau untuk sesuatu yang akan datang, yang dipakai adalah idza. Satu. Jadi idza fungsinya adalah untuk merujuk kejadian yang belum terjadi, tapi dia akan terjadi, yang pertama. Dan idza itu dipakai untuk kejadian yang bukan saja di masa yang akan datang, tapi dia pasti akan terjadi. Ada dua hal ya di masa yang akan datang. Misalnya ya apa jaring kok lah, engko lek sama anu aku tak nyang omamu. Ini bisa datang ke rumah atau bisa juga ndak jadi datang. Piye sampean datang ndak nanti jam 5? Apa jaring kok lah. Insyaallah aku engko lek pokoknya misalnya enak engko tak datang. Kalau nanti misalnya enak, apabila badanku enak, nanti aku akan datang. Ini masih ambigu ya, bisa datang bisa enggak. Tapi kalau menggunakan nanti jam 5, apabila nanti sudah jam 5 saya datang. Nah, ini pasti terjadi karena jam 5 itu pasti ada. Nah, di dalam tradisi Al-Qur'anul Karim, kalau kita menggunakan, kalau Al-Qur'an menggunakan idza, itu untuk sesuatu yang pasti terjadinya, meskipun kejadiannya belum terjadi saat ini, tapi di masa yang akan datang. Tapi jenengan tidak boleh meragukan sedikit pun. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang ya dengan pakai Al-Qur'anul Karim kepada seorang perempuan, bilang pakai idza, Dek, insya Allah tahun ngarep tak ngelamar sampean. Tapi pakai idza, sampean harus yakin itu, karena pasti terjadinya. Ngonten. Itu maksudnya idza. Dia akan terjadi di masa yang akan depan, tapi dia pasti kejadiannya. Yang pertama. Tapi yang menarik, meskipun dia pasti terjadinya dan dia akan terjadi di masa yang akan datang, orang terus melupakannya. Itu yang ketiga fungsinya idza. Aku lak wis kondo to.
bulan iki awakmu tak lamar kok nggak siap-siap. Iya lali aku Mas. Oh, no, kalau idza. Jadi idza itu fungsinya begitu. Satu, dia pasti terjadinya di masa yang akan datang, tetapi orang terus melupakannya. Nah, nanti sama dengan yaumul qiyamah. Apakah jenengan tiap hari ingat akan terjadinya hari kiamat? Boten. Ya, yang mukmin saja kadang lupa. Ya, koyo ndak eling kiamat. Lek wis nemen kon niku lho. Kok koyo ndak eling kate kiamat ae. Wis lah, cuk nemen-nemen. Misale. Kenapa? Karena orang lupa. Bagaimana lagi orang yang tidak meyakini adanya kiamat? Bagaimana lagi orang yang tidak iman? Maka dia makin tidak percaya atau makin tidak punya keyakinan terhadap yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Karena itu Allah mengingatkan. Karena Allah tahu idza, dengan menggunakan idza, asumsinya adalah bahwa orang terus keep forgetting, terus lupa terus. Itu idza, ya. Karena itu nanti bahkan ketika terjadi orang pada bertanya, "Malah, lha apa iki? Ono apa iki?" Kaya ndak ruru kan mesti kandhani. Engko ya bumi bakale goncang. Kayak lagu ini Cak Nun ya, zaman wis akhir bumine goncang ya, buminya goncang, langit pecah dan segala macam yang terjadi. Tapi begitu kejadian orang pada bingung, malah ono apa iki rek? Kenapa? Karena orang lupa. Sama seperti lupanya orang. Kalau you ndak belajar nanti ndak lulus, begitu ndak lulus, waduh kok ngene ya. Lah wis tak kandhani to biyen. Kira-kira gitu. Itu fungsinya idza. Oke. Kata yang kedua sekarang, idza zulzila. Zulzilat dari kata zalzala, ya. Kalau kita dengerin kata zalzala, hurufnya ada 4, ya. Zalzala, zailam, ada 4. Ada rumus di dalam kebahasaan, sebagaimana yang juga diikuti oleh Imam Raghib Al-Asfihani. Semua kata dalam bahasa Arab itu memang ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan root word-nya, akar katanya terdiri dari 3 huruf atau 4 huruf. Ada yang sulasi, mujarrad, ada yang rubai. Tetapi Imam Raghib Al-Asfihani menyatakan hatta yang 4 sebenarnya asalnya juga 3. Jadi semua kata dalam bahasa Arab itu awalnya dia dari 3 huruf. Jadi kalau dengerin zalzala ada 4 hurufnya, zailam, sebenarnya dia berasal dari 3 huruf. Dari apa asalnya? Dari zai lam lam. Karena lam sama lam ketemu. Nah, kalau 2 huruf yang sama ketemu, dia hukumnya dijadiin satu, diidghamkan. Tanda idghamnya ada tasdidnya. Makanya dia menjadi zalla. Nah, lah zalla ini awalnya dari zalla, ya. Zal ditasdid satu sama hidup, zalla kemudian digandeng jadi zalla. Zalla itu arti awalnya adalah kepleset. Ya, kayak orang jalan terus kepleset, itu namanya zalla. Ya. Karena itu salah satu dosa juga zalla. Tapi dosane wong-wong sing soleh. Ya, dosanya orang mukmin kalau dia melakukan dosa ini disebut dengan zallah ini juga. Kenapa? Karena dia tidak niat dosa, kepleset. Lah piye kula wis dalan lurus, tibae ono apa namanya itu? Kulitnya pisang, terus kepleset. Maunya terus kepada Allah, dia tidak mau maksiat. Ndek dalan kepleset. Lah itu salahnya orang mukmin. Kalau orang yang buruk enggak, dari rumah wis niat maksiat, itu bedanya. Dia wis niat maksiat, ndak ada apa namanya kulit pisang, hatta kulit durian dia terabas, itu bedanya. Itu kalau orang yang jelek. Kalau orang yang baik boten. Orang yang baik itu dia dari rumah ndak mau maksiat, tapi numpak sepeda katanya Nurul Hayat, dek ngarep ini ono tontonan, waduh masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah itu namanya zallah, oke? Dari itu diambil kata zallah. Nah rumus yang kedua, kalau katanya itu diulang, ya, zalla kemudian jadi zalzala, diulang 2 kali, zalla, zailam. Kalau tarkibnya, ya,
Kalau susunannya itu ya ada takror lafdi, kalau lafadznya diulang ya, zalzala ya, zilzal, dari kata zilzal kan dua diulang katanya, zailam zailam. Rumus dasarnya takror lafdi itu juga akan berimplikasi kepada takror maknawi. Pengulangan lafadz akan berimplikasi terhadap pengulangan makna. Artinya maknanya menjadi berulang-ulang. Kepleset ndak sepisan toh, kepleset mana, kepleset mana, kepleset mana, lah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kepleset ini kok tiba-tiba menjadi gempa bumi, kok menjadi earthquake? Oke. Dari kata ini kemudian dipakai oleh Al-Quranul Karim, digunakan untuk bumi yang kepleset. Ya, yo no boleh bumi kepleset nih. Wong menungso mon kepleset jatuh. Nah, sih sekarang buminya yang kepleset. Buminya yang mengalami goncangan. Yang mengalami goncangan. Yang menarik kalau tanglet, di mana-mana goncangan, yang goncang itu seluruh bumi atau sebagian saja daerah di bumi. Kalau jenengan ngertos gempa bumi. Malang gempa bumi, Surabaya mboten. Kapan hari itu? Saya sama istri lagi ngobrol, loh ini apa kok goyang-goyang ya, air di tempat itu jatuh-jatuh, kita ndak ngerasa, laptop saya kok goyang-goyang, baru ngelihat, aduh gempa ini ya, dan itu takut, Masya Allah, takut terhadap gempa. Di Malang gempa, Surabaya ndak gempa ya. Tidak ada kejadian yang menunjukkan, yang pernah kita alami, yang pernah kita menyadari bahwa seluruh planet ini, satu bumi ini bergoncang. Dereng pernah wonten kejadian ngoten. Paling banter nggih Jogja gempa, Surabaya nyantai mawon, ngoten. Padang gempa kita tidak merasakannya. Iran gempa ratusan orang mati, di sini tidak merasakannya. Belum pernah kejadian ada gempa yang seluruh dunia merasakannya. Belum pernah. Nah sekarang menarik, Allah menggambarkan gempanya ini bukan sebagian bumi, tapi yang mengalami zulzilat siapa? Al-ard. Bumi ini yang goncang. Bukan hanya sebagian, tapi seluruh bumi goncang. Ya nopo terus. Lah wong yang goncang sebagian saja udah kita ketakutan. Dan ini goncangnya seluruh bumi yang pertama. Karena kenapa Al-Quran menggunakan kata al-arad, zulzilatil arad. Oke. Kita lihat sekarang apa makna zalzalah ini. Ada banyak perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama, zalzalah itu difahami oleh Imam Alusi sebagai goncangan yang sangat keras. Satu, goncangan yang sangat keras yang terus menerus. Paling banter saat ini gempa bumi nih, 2 menit niku suwi niku. Wah, wis mulai retak-retak umah, nopo wis hancur. Lelek 1 jam, gentek lek 1 jam gempa terus, ya. Lah, bayangkan nanti yang dimaksud dengan zalzalahnya dunia ini adalah dia akan goncang dalam waktu yang lama. Bahkan terus menerus itu goncangnya sampai hancur lebur dunia ini. Yang disebut dengan zalzalah. Dia goncangan yang sangat dahsyat, goncangan yang sangat violent, mengerikan banget, ngerusak banget, dan dia terus menerus goncangannya. Itu makna yang pertama. Ibnu Katsir misalnya mengutip pendapatnya Ibnu Abbas, goncangannya itu taharrokat min asfaliha, dari bawahnya. Ini juga menarik untuk dipikirkan, bawahnya sendi ya. Kalau saya Indonesia, bawahnya bumi mana? Amerika ya. Kata orang Amerika, mana bawahnya? Indonesia bawahnya ya. Sing ngendi? Tengah-tengahnya itu duduk bawahnya. Kalau kita bilang di bawahnya mana bawahnya bumi ya. Itu juga harus wallahu a'lam apa yang dimaksud dengan taharrokat min asfaliha. Ya mungkin ada porosnya, lah porosnya itu yang goncang. Tapi yang jelas Al-Quran menggambarkan seluruhnya karena objeknya adalah al-ard itu sendiri. The earth-nya itu yang goncang. Ya, earth-nya goncang. Dengarnya agak mirip ya. Bahasa Arabnya ard, bahasa Inggrisnya earth, rotok mirip.
Bahasa Indonesia sing beda banget, bumi ya. Lek bumi mboten eco, Pak Mi ini Mbak Mi lah nama malih niku. Kembali lagi, Al-Qur'an menggunakan goncangan itu menarik. Sebelum kita lihat zalzalah ya. Kenapa kok yang dipakai zalzalah? Karena ternyata goncangan yang paling dahsyat niku nggih zalzalah niku. Al-Qur'an banyak menggunakan goncangan ya. Misalnya kata rojja di dalam Al-Qur'an ya. Misalnya Al-Qur'an menyatakan idza rujjatil ardu rojja. Sama, rojja itu renggutan, genggaman. Kayak ya digoncang juga, tapi goncangan yang tidak kita renggutan, yang tidak kita kira-kira, yang tidak kita sangka-sangka, dan sangat keras kejadiannya. Lah, Al-Quran juga menggunakan goncangan di bumi itu dengan kata rojja. Idza rujjatil ardu rojja, misalnya digoncang satu. Al-Quran juga menggunakan kata untuk menunjukkan goncangan di bumi, kata rajifah, yauma tarjufur rajifah, kata rajifah. Kalau dia kayak kalau sampean nyuci ya, habis nyuci kemudian gitu loh, terus kemudian muncul gelombangnya, awalnya yang begini terus berbak lah gitu, itu namanya rajifah. Nah, orang-orang yang bikin goncangan awalnya tenang terus bikin goncangan itu rajifah. Tapi Al-Quran tidak menggunakan kata rojja, tidak menjadikan kata rajifah di ayat ini, tapi menggunakan kata zalzalah yang kedengarannya itu ada pengulangannya ya, zilzal, zilzal, kita pernah bahas itu. Artinya bahwa dia akan terjadi, kata Imam Asy-Syinkiti ya, Muhammad Amin Asy-Syinkiti dalam Adwaul Bayan, kejadiannya itu seperti kedengarannya, zilzal, zil, sampai ndak bisa tanpa stop ngomongnya. Bisa sampean ngomong zilzal tapi nggak ada stopnya, zil itu stop ya. Kalau ndak di stop jadinya ziluzal, nah itu ndak stop berarti. Kayak orang Jepang ya, hurufnya kan harus hidup semuanya ya. Nah, nggak bisa kalau kita ndak menstop, ndak dipakai konsonan, harus ada konsonannya, zilzal. Karena itu kedengarannya mesti ada stopnya, zilzal, zilzal, zilzal gitu. Kalau dihidupkan semuanya, ndak akan kedengaran stop. Ziluzal, zilu, zilu, zalu, zilu, zalu, zilu, zalu, ndak kedengaran. Yeah. Lah karena di stop, maka kedengarannya ada hidup, stop, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Zilzal, zilzal, zilzal. Lah gempa itu juga kayak begitu. Kata Imam Asy-Syinkiti, horek mandek, horek lagi, mandek lagi. Digoncang lagi, diam lagi, goncang, diam lagi, goncang, diam lagi. Seperti bunyinya, seperti itulah kejadiannya, kata Imam Asy-Syinkiti. Subhanallah ya. Dan seperti itu nanti dunia ini yang disebut Al-Quran sebagai idza zulzilatil ardu. Sekarang jenengan bayangkan, dunia seutuhnya digoncangkan, dia bergoncang, dia ngalami earthquake yang sangat hebat dan terjadi terus menerus. Saya tanya, ini sudah sangat bukan istimewa ya, sangat extraordinary atau mboten? Sudah sangat extraordinary, di luar kebiasaan, orang mesti menakutkan ini. Tidak cukup Al-Quran, lawang jangankan bumi goncang ya, Surabaya goncang mawon sudah orang bikin sampai 1 bulan mungkin masih ada headline-nya itu. Lah ini satu dunia goncang. Tapi lihat, Allah tidak mencukupkan kalimatnya hanya dengan idza zulzilatil ard, cukup. Tapi masih ditambahi zilzalaha. Zilzalaha ini dalam bahasa Arab namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu dipakai untuk nguatin lagi. Misalnya saya bilang gini, misalnya kalau di pesantren misalnya doroba zaidun dorban misalnya, doroba zaidun misalnya siapa, Umar dorban, Zaid memukul Umar dengan pukulan yang sangat kuat.
Bedanya gini, kalau saya bilang daraba Zaidun Umar, Zaid memukul Umar, gitu toh. Tapi lek mukule itu temenan sampai bonyok Umar, maka ngomongnya daraba Zaidun Umar, daraba Zaidun misalnya Umar, dorban, dikasih dorban. Misalnya darabtuhu dorban, misalnya aku memukul dia dengan pukulan yang sangat kuat. Lah, ngomongnya orang Arab itu darabtuhu dorban, dikasih kata yang sama dengan kata kerjanya. Kata kerjanya doroba, terus dikasih penguatan dengan kata yang berasal dari kata kerjanya, dorban. Dengarannya kan sama, doroba, dorban. Nasorohu, nasron, misalnya gitu. Itu tekniknya di dalam bahasa Arab. Lah, Al-Quran juga menggunakan itu. Zulzilatil ardu zilzalan. Oke, hanya nanti dulu, belum kita bahas, masih zilzalan. Allah mau bilang, ini saya goncangkan, padahal kalaupun diselesaikan dengan zulzilatil ard, kita sudah ketakutan. Ya, buminya goncang, goncangannya amat dahsyat, goncangannya tidak berhenti, dia lama goncangannya, dan orang sudah sangat ketakutan. Tidak cukup dengan itu, Allah nambahin dengan maf'ul mutlaq. Ini goncangan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Masya Allah, zilzal. Yang menarik lagi, mestinya biasanya orang bikin maf'ul mutlaq itu zilzalan. Kok yo dikei lagi dengan kata gantinya zilzalaha. Nah itu aneh lagi dalam bahasa Arab, karena ndak umum gitu itu. Umumnya ya kayak tadi itu, darabtuhu dorban, nasarahu nasron, misalnya gitu. Ndak zulzilatil ardu zilzalan, misalnya gitu. Kok ini zulzilatil ard zilzalaha? Hanya ke siapa? Ke al-ard, ke bumi. Karena itu bumi perempuan, ya. Karena dia mengandung apa? Mengandung mineral, ya. Ngandung emas, perak, batu, ake, dan segala macamnya. Semua ada di dalamnya. Termasuk mayat, termasuk dosa-dosa kita. Bumi itu keberatan dengan dosanya manusia. Dan nanti seperti orang hamil. Seperti orang hamil. Orang hamil itu keberatan dia. Dia tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti ada masa di mana dia tidak bisa lagi, kuat lagi. Dia harus mengeksplode, ya. Dia harus dikeluarin. Dia muntahkan semuanya. Seperti orang yang hamil dan dia mengeluarkan. Dan itu yang dilakukan oleh bumi nanti. Kenapa? Karena dia sudah tidak kuat. Dia ini sebenarnya menunggu momen untuk muntah nih. Nunggu momen untuk meledakkan dirinya. Kados seorang perempuan yang menunggu, kapan mbak? Insya Allah 2 Desember. Nah, nunggu waktunya itu. Nunggu waktu dia babaran. Ya. Lah, bumi itu juga sama. Karena itu Allah melekatkan kata goncangan itu kepada bumi. Karena sebenarnya bumi tahu ini goncangan saya loh. Ini yang saya tunggu-tunggu loh. Jadi bumi itu sebenarnya sudah nunggu. Kenapa? Karena bumi itu moh. Mbok jenengan pikir bumi itu bukan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia makhluk Allah. Dia taat kepada Allah. Dan bumi itu makhluk yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, oleh hadis bahkan. Bumi itu tahu perilaku kita. Dan bumi itu kepingin merenggut kita. Kalau ada orang yang maksiat, bumi itu karepe kurang ajar kon. Tak karepe bumi itu. Cuman bumi itu tidak dibolehkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis, Allah tidak memberikan izin kepada bumi. Kapan bumi itu dikasih izin untuk sakarepe dhewe? 2 kali. 1, waktu orang sudah masuk ke dalam kubur. Yang kedua, yaumul qiyamah. Jadi sekarang bumi harus taat. Buat diidei, buat di atasnya orang dansa, di atasnya orang melakukan perbuatan maksiat, di atasnya orang mengkufuri Allah, melakukan segala bentuk kezaliman. Bumi gedem-gedem aslinya kan ya, mlebu mari ngene ya. Entek kan kira. Karena itu sebagaimana di dalam hadis,
Nanti bumi diberikan kebebasan oleh Allah ketika orang masuk di dalam bumi. Karena itu jenengan sebagaimana yang sudah ketahui bersama, kalau orang kafir, orang yang banyak maksiatnya masuk ke dalam bumi, ini kan sama bumi, tulang-tulangnya kena. Karena itu salah satunya aku ngenteni mulai sampai biyen aku wis. Saiki kon mlebu nyang aku, tak entekno awakmu. Dan itu salah satunya. Begitu juga bumi senang dengan orang yang melakukan kemakmuran terhadap bumi. Dia melakukan amal soleh. Karena itu begitu dia masuk ke dalam perut bumi, dia lebarkan seluas-luasnya. Ukuran rumahnya tidak lagi 2,3 ya, dua kebesaran ya. 2,5 meter lah. 2, panjangan juga. 1,5 lah. Ya misalnya kuburan, saya tidak tahu berapa ukuran kuburannya. Lah, bumi itu menunggu. Lah, itu yang dimaksud Al-Quran dengan zilzalaha. Karena itu goncangannya si dia. Karena sebenarnya dia sedang menunggunya. Seakan-akan Allah menunjukkan, ini kata Imam Zamakhsyari misalnya, yang kenapa Allah melekatkan kata ha di di ayat ini untuk menunjukkan bahwa ini goncangan sudah ditunggu oleh bumi. Ini goncangan sudah ditunggu oleh bumi. Dia sudah kepingin dari dulu. Seperti orang yang hamil tua. Dan Al-Quran menggambarkan itu. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dimuntahkan apa yang ada di dalamnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan dibersihin nih kabeh, dikeluarin semuanya. Takhallat itu dipakai sebenarnya untuk orang yang hamil kemudian babaran. Itu takhallat. Nanti bumi kayak begitu, wa alqat ma fiha wa takhallat. Masya Allah. Jadi bumi itu merikot kita semuanya. Dan makin berat, semakin orang berdosa, semakin memberatin bumi, makin abot ini. Nggak seneng bumi itu. Karena semua makhluk Allah taat kepada Allah. Dan nggak seneng kurang ajar kan, bahwa aku digawe dalan maksiat yang awakmu. Itu yang terjadi pada dia. Dan nanti Al-Quran menggambarkan, karena nanti kita melihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah tidak membedakan antara alam ruhani, alam spiritual dengan alam fisikal ya, sebagaimana kita lihat pada bumi. Yang terakhir dari ayat yang pertama ini, kata zulzilatnya dipakai bentuk pasif, digoncangkan. Idza, apabila zulzilatil ardu, bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Saya tanya, siapa yang menggoncangkan? Tidak disebutkan di ayat ini. Dihilangkan. Bukan begini kalimatnya. Dan ketika Allah menggoncangkan bumi dengan goncangan yang sedahsyatnya. Bukan begitu. Kalimatnya idza zulzilat al-ard. Ya. Namanya mabni majhul, atau dalam bahasa kita disebut dengan kalimat pasif. Kalau saya bilang Allah menggoncangkan bumi, kalimatnya aktif. Tapi kalau saya bilang bumi digoncangkan, saya tidak menyebut Allah. Untuk apa Allah membuat kalimat pasif di ayat ini? Kata para ulama tafsir, untuk menunjukkan ringannya perbuatan ini. Kalau disebutkan nama Allah, itu untuk menunjukkan bahwa seakan-akan ini perbuatan istimewa loh. Sekarang aku yang gawe. Ya, tapi kalau orangnya ditiadakan, ini pekerjaan sangat simpel, sangat gampang. Yang bagi Allah kita mungkin, bumi goncang, pecah, semuanya keluar, dan segala macam, kita menyangka itu perbuatan yang berat. No, bagi Allah itu sangat kecil. Dan jangan menyangka itu sebuah kejadian yang besar di mata Allah SWT. Karena itu kejadian yang super mudah bagi Allah. Bagi kita mungkin sangat menakutkan, sangat ngeri kita. Dan karena itu jangan pernah berpikir, mosok sih bumi yang koyok ngene feme ini sangat kuatnya begini akan bisa hancur. Tanah yang begitu hebatnya ini bisa hancur, tidak mungkin. Bagi Allah enggak ada, sampai Allah tidak menunjukkan namanya di ayat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Untuk nunjukin apa? Untuk menunjukkan betapa mudahnya kejadian kehancuran bumi itu dilakukan oleh Allah. Bahkan hari ini kita menyadari, kalau kita melihat di YouTube misalnya,
alam semesta dibandingin dengan planet ini. Kalau kita ngelihat alam semesta untuk ngancurin bumi, ya simpel ya. Wong dia cuma satu titik di antara benda-benda yang ada di langit. Ditabrakkan saja udah hancur. Seperti itulah bagi Allah Subhanahu wa taala, betapa mudahnya. Karena itu Allah menggunakan mabni majhul. Karena itu dibikin dengan kalimat pasif. Karena itu ayat yang pertama kira-kira maknanya, hei ingat akan terjadi kejadian yang kalian saya peringatkan berkali-kali. Memang kejadian ini akan berlaku di masa yang akan datang. Masih belum terjadi. Tapi kejadian ini pasti terjadinya meskipun kalian terus melupakannya. Itu idza. Dan kalau ini terjadi, maka bumi seutuhnya itu akan digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang super dahsyat. Goncangan yang akan terjadi terus-menerus sampai hancur lebur, dan goncangan itu benar-benar dahsyat goncangannya, karena goncangan itu adalah goncangannya bumi itu sendiri, yang bumi itu sudah menunggu waktunya dia bisa menggoncangkan dirinya. Masya Allah, itu maknanya idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang sekarang kita tapakin. Nah, kalau kita merenungkan ayat ini, insya Allah nanti akan ada perbedaan kalau kita berada di atas bumi. Waktu kita sujud di tanah, kita akan melihat, ya Allah, ini bumi yang saya sujudin yang nanti akan menjadi saksi saya, yang akan menceritakan seluruh aib saya, yang sekarang ini mengandungi seluruh apa yang pernah saya lakukan di atasnya, yang nanti dia akan membelah, yang akan memuntahkan seluruh isinya, yang akan bergoncang. Maka penglihatan kita kepada tanah, kepada bumi akan berbeda. Bumi menjadi sahabat kita untuk mentaati Allah. Bumi menjadi rekanan kita untuk menabur pahala. Ya, itu yang nanti kita lihatkan. Bukan menjadi tempat di mana kita merasa aman untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Karena itu penting untuk disadari nanti. Ya, bahwa kalaupun kita sedang sendirian, oke lah, orang mungkin tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sudah dia dalam kamar sendirian bersama pacarnya, mungkin dia tidak ingat Allah. Tapi apakah dia tidak ingat akan bumi yang menyaksikannya? Yang nanti di ayat kedua, mari kita baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, nanti bumi bahkan akan menceritakan semuanya. Tuhadditsu akhbaroha. Nanti kita akan ke sana. Oke, itu ayat yang pertama. Kita masuk sekarang ke ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajat al-ard, bumi mengeluarkan, athqalaha, bebannya. Oke. Kharaja, akhraja itu mengeluarkan sesuatu. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu dari satu tempat, kemudian kita pull out, kita keluarin, namanya akhroja. Karena itu kalau orang dideportasi ya, dari satu negeri, itu juga menggunakan kata akhroja, ya, karena dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Orang tabligh kalau dia keluar dari rumahnya, dia menggunakan istilah akhroja juga, dengan istilah khuruj, kata orang jamaah tabligh. Ya. Jadi sama, dia keluarkan. Bumi nanti mengeluarkan juga. Kalau sesuatu yang dikeluarkan berarti dulunya dia simpan. Ya, sama karena misalnya orang Arab menggunakan kata asqal, ya, dari kata thiqal itu untuk mata'ul bait. Ya, semua perabotan rumah tangga itu disebut dengan thiqal. Misalnya karpet, lemari, sampai semuanya, dari terasi sampai lemari, itu semuanya thiqal. Ya, semuanya thiqal. Yang membebani rumah itu awalnya kosong, kita isi dengan macam-macam. Isinya rumah itu namanya thiqal, namanya athqal. Oke. Bumi itu juga diisi. Diisi oleh siapa? Mayat kita. Diisi oleh macam-macam, bahkan seperti besi. Awalnya juga bukan dari bumi, Allah yang ngisinya. Ya, Allah yang mengisinya. Karena al-hadid diturunkan oleh Allah SWT. Jadi bumi itu seperti satu wadah yang diisi.
Karena itu dia punya thiqal, karena itu punya thiqal. Lah, athqal ini berbeda-beda para mufassir. Yang pertama adalah apa saja yang ada di dalamnya. Mulai emas, perak, bebatuan, mayat, dan dosa-dosa manusia. Ada juga yang menghubungkan, misalnya Asingkiti misalnya menghubungkan kata athqal dengan sebagaimana di surat Ar-Rahman, sanafrughu ayyuhats thaqalan, dari kata tama. Thaqalan di situ adalah jin dan manusia. Karena itu saya Asingkiti menyatakan bebannya bumi itu adalah manusia dan jin. Manusia dan jin yang nanti akan dimuntahkan, akan dikeluarkan. Kapan itu? Kapan dikeluarkan dari perut bumi manusia? Nanti kalau yaumul ba'ats, ketika merudul kabeh dari kuburan itu dikeluarin semuanya. Dan semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti dikeluarkan semuanya dari bumi. Dan nanti menarik, ada kata yang menarik nantinya, kata yasdurun nas ashtata. Al-Quran menggunakan kata yasduru. Nanti kita akan bahas ke sana. Kalimatnya menarik sekali. Oke, yang kedua dulu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi bumi itu nanti akan mengeluarkan bebannya. Dan itu dianggap sebagai beban. Sebagai beban. Karena terutama kata para ulama, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu sebagaimana yang dulu pernah kita bahas, kalau ada orang soleh yang meninggal dunia, maka bumi dan langit menangis karena dua-duanya menjadi saksi. Dua-duanya menyaksikan amal baik kita dan juga menyaksikan keburukan yang dilakukan oleh manusia, Oke. Dan Allah menggambarkan ya bumi mengeluarkan semua bebannya. Ya, ini difahami bahwa yang pertama itu sebagai realisasi dari nafkhatul ula atau tiupan sangkakala yang pertama, karena tiupan sangkakala pertama itu adalah tiupan kehancuran. Yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Setelah hancur lebur, baru nanti muncul kita semuanya kembali lagi ke bumi, tapi yang bukan bumi ini, ya. Tubaddalul ardu ghairaha, ya, nanti dirubah lagi buminya. Lah, bumi itu mengeluarkannya itu yang disebut dengan ba'atsnya itu, kata para ulama, merupakan realisasi dari tiupan sangkakala yang kedua. Karena yang pertama itu kehancuran, yang kedua adalah kebangkitan. Ya, yang kedua adalah kebangkitan. Oke, wa akhrajatil ardu athqalaha. Kita masuk sekarang yang kedua, ayat yang ketiga, agak cepat saja. Wa qala al insanu ma laha. Bagaimana kita ini tidak takut ya? Jangankan bumi yang menjadi saksi. Wong hatta kulit kita, telinga kita, kaki kita, semuanya menjadi saksi atas perbuatan kita. Yang sekarang kita sangka sebagai milik kita, hatta kulit kita nanti bisa ngomong. Julut ini, ya, kulit kita ini nanti bisa ngomong. Ketika kita ngomong, kenapa kamu bisa ngomong? Lima antaqanallah, kata dia, kenapa kamu kok bisa ngomong? Jawabannya nanti karena Allah yang bisa membuat saya bisa ngomong. Ya. Lima syahidna. Ya, kita bilang, kenapa kamu menyaksikan menjadi saksi atas perbuatan saya dan segala macamnya. Dia bilang, dan kenapa kamu bisa ngomong? Jawabannya adalah karena Allah yang bisa. Semuanya akan menjadi saksi kita. Jadi saksi hatta tubuh kita. Ini yang membuat kita takut. Kenapa? Karena semuanya akan menjadi persaksian nanti di yaumul hisab. Oke. Kita masuk ke ayat yang ketiga. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Dan berkata al insan, nanti kita bahas apa itu al insan, kenapa kok tidak dipakai wa qala nasu, kenapa kok wa qala al insan ma laha. Ono apa iki? What's wrong?
Opo iki? Ada apa yang terjadi pada bumi? Malaha. Oke. Kita lihat dulu. Waqala, mereka akan berkata, siapa yang berkata? Al-insan. Ada beda penekanan antara annas sama al-insan. Kalau annas itu merujuk kepada seluruh manusia sebagai kelompok. Jadi dia isim jamak, bahkan sebagian ulama lughah menyatakan kalau annas itu isim jamak yang tidak punya tunggalnya. Ada nanti yang menganggap dia berasal dari kata unasun, ya. Kita tidak mau ke sana, tapi simpelnya adalah kalau annas tekanannya itu ke seluruh manusia. Kayak saya ngomong seluruh warga Nurul Hayat, itu kita merasa oh ya semuanya. Seluruh warga Nur Hayat mohon nanti jangan meninggalkan ruangan misalnya, itu kayak semuanya gini, itu annas. Tapi kalau insan tekanannya pada masing-masing manusia. Karena saya manusia maka saya insan, karena kamu manusia kamu juga insan, semuanya insan, per satu, per individu kalau insan itu. Jadi perasaannya kalau nas itu perasaan kolektivitas, kalau insan perasaannya per individu satu. Kenapa kok penting menjadi individu ini? Kenapa kok Allah menekankan pada rasa individunya di ayat ini adalah karena nanti perasaan di mana kita paling merasa sendiri adalah ketika di yaumul ba'ats. Dan ini menarik ya. Tidak ada pertemuan yang paling crowded, yang paling pasek melebihi yaumul mahsyar, melebihi di mana kita dibangkitkan oleh Allah SWT dari bumi ini. Anda yang pernah di Mina, yang pernah berdesak-desakan waktu jumroh misalnya, nanti jauh lebih berdesak-desakan ketika semua manusia dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah SWT. Orang tidak bisa bergerak karena saking banyaknya manusia. Tapi yang menarik, di saat begitu semua manusia hadir dan bersama-sama menghadap Allah SWT, paling sesak-sesaan, tapi di saat itulah orang merasa paling sendiri. Sedangkan saya rasakan, Anda berada di tengah-tengah kumpulan manusia, tapi Anda merasa paling sendiri, merasa tidak punya teman, merasa tidak ada yang nolongin, merasa tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya siapapun, karena Anda sekarang berdiri sebagai individu sendiri. Dan itu yang disebut dengan insan. Dan itu menarik, kontras banget. Kumpulan banyak manusia, tapi kita merasa sendiri. Saya tanya, kapan kita merasa sendiri? Kalau jenengan mikirin sesuatu yang berat di masa kayak begini, ini rame. Tapi ada orang yang merasa sendiri di sini. Mungkin ya. Kenapa? Karena dia sibuk mikirin sendiri. Ada yang mikirin utang, yo punya urga yo. Rame tapi dia merasa sendiri. Ngoten. Ada orang yang merasa sendiri karena dia sibuk dengan pikirannya. Karena nanti ya apa ya nanti kok ndak oleh teko ya apa, terus dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Oh, kesibukan yang kita pikirkan itu membuat kita sendiri meskipun kita di tengah keramaian. Oke. Yang menarik, tidak ada keramaian yang lebih ramai kecuali yaumul ba'ats. Super ramai. Bayang dong, mulai Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, semua orang ada. Tapi yang menarik, semua orang feeling lonely. Ya, perasaannya lonely semuanya, sendiri. Karena nonton sana dia sibuk dengan dirinya sendiri, semua orang takut dengan dirinya sendiri. Itu disebut dengan waqalal insan. Masing-masing orang bahkan berkata. Dan dia berkata apa? Malaha ono apa iki? Ada apa yang terjadi pada bumi? Karena itu yang menarik, kata para ulama, lihat betapa cocoknya Al-Qur'an mengingatkan. Di awal Al-Qur'an di surat Az-Zalzalah menggunakan kata idza, yang menunjukkan, mengingatkan ini kejadian akan terjadi, tapi you keep forgetting, kamu terus melupakannya, dan begitu kejadian bener dia lupa, terus bertanya malah halo apa iki? Padahal dari dulu bukankah sudah diingatin akan ada goncangan, bukankah sudah diingatin akan ada zalzalah, bukankah sudah diingatin akan ada waqi'ah, khosoh, haqqah, sekian banyak Allah mengingatkan hari kiamat. Tapi begitu terjadi, orang semuanya bingung dan bertanya-tanya malaha. Yang pertama. Yang kedua, para ulama berbeda. Insan ini merujuk ke siapa?
Sebagian mufassir menganggap al-insan ini merujuk kepada semua orang, mau muslim mau kafir. Ya. Yang kedua merujuk enggak. Yang insan di sini merujuk kepada orang kafir saja. Orang mukmin enggak. Jadi meskipun menggunakan insan, tapi maknanya adalah hanya pada orang kafir. Kenapa? Karena katanya orang yang mukmin tidak akan bertanya malaha. Yang bertanya malaha itu orang yang kafir, orang yang tidak mengimani akan adanya Allah dan yaumul qiyamah, sehingga nanti dia bingung. Sebagaimana di surat Yasin, ya, man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami. Kata dia, semua orang bingung, malaha malaha, tapi orang yang iman akan berkata apa? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, inilah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, yang dibenarkan oleh Rasulnya. Ya, itu jawabannya. Orang-orang mukmin akan tahu begitu yaumul qiyamah dia bikin hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Tapi orang yang kafir akan berkata malaha malaha, dan dia ketakutan. Sebagian mufassir yang lain menyatakan enggak, dia akan, semua orang akan ketakutan, semua orang akan takut. Ya, meskipun nanti bagi orang yang mukmin rasa takutnya itu tidak membahayakan dia. Itu yang disebut dengan la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka. Dua hal yang berbeda, gini, ada kalimat yang kayak begini sebenarnya, kalimat la khaufun alaihim itu misalnya kayak gini. Kalau anak saya yang masih kecil, ya, terus di depannya saya kasih apalah, pulpen, ya, atau tusuk sate yang dia mainin gini, saya takut, ya. Dia enggak takut, anak kecil itu, anak saya enggak takut, dia mainin, tapi mainan yang sedang dia pegang itu bagi punya potensi yang menakutkan napa mboten? Punya, yakni kalau keculek piye misalnya. Tapi dia ndak ada takutnya. Oke, satu. Sekarang saya ganti mainannya itu, saya ganti dengan boneka monyet, tapi boneka monyet tapi boneka. Takut anak saya. Saya tanya, ada potensi menakutkan ndak pada monyet itu? Boneka itu nggak ada, dia saja yang takut, tapi sebenarnya dia nggak ada ketakutan bagi dia, nggak ada hal yang perlu ditakuti dari boneka itu sebenarnya. Kenapa boten? Wong mukmin itu kata Allah nanti la khaufun alaihim, nggak ada hal yang harus ditakutin bagi dia, karena yaumul qiyamah tidak menakutkan bagi dia. Wongnya sih tetap wedi, seperti kita saat ini, kita juga takut yaumul qiyamah. Meskipun imannya nyundul langit ya tetap wedi dengan dino kiamah, tetapi dia ndak ada ketakutan yang efek bagi dia. Kayak tadi itu boneka iki gaya awakmu, duduk tusuk sate, ngono maksudnya. Itu yang disebut dengan la khaufun alaihim. Duduk berarti misalnya kematian misalnya, ya. Apa orang soleh itu ndak takut sama mati, Ustaz? Ya ono wedine tetep aja. Karena itu natural sifatnya, orang takut akan mati, orang takut akan yaumul qiyamah, orang takut akan neraka. Cuman Allah menyatakan la khaufun alaihim. Malaikat menyatakan la khaufun alaihim. Ndak apa-apa, matiku nggak apa-apa, malah enak kan kok. Ngono malaikate. Tapi bagi yang orangnya ya sih tetap ono wedine. Kenapa? Karena kita belum tahu. Sama seperti anak kecil tadi. Terhadap tusuk sate dia tidak takut, tapi terhadap boneka dia takut. Ya, itu yang menarik. Lah, semua orang nanti akan bertanya malaha. Dua-duanya boleh dengan ambil maknanya, ya, bisa dipakai untuk semuanya dan bisa dipakai untuk hanya khusus untuk orang kafir. Ayat selanjutnya masih 5 menit lagi mungkin, kalau mungkin ditambahi tanya jawab nanti. Wa qala al-insanu ma laha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari ini, pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya makin kencang sekarang.
kata idza itu nanti kalau akan kejadian. Sekarang Allah bilang yauma idzin, di hari itu nanti. Sekarang nadanya makin keras karena di idza itu masih kalau akan kejadian. Tapi di yauma idzin Allah mengingatin, sudah kayak mengancam. Yauma idzin, di hari itu nanti, ya. Itu nadanya. Apa yang terjadi di yauma idzin? Tuhaddits akhbaroha. Bumi itu akan menceritakan, tuhaddits, ya, akan menceritakan akhbaroha, kabar-kabarnya. Oke, kita lihat satu. Tuhaddits itu menceritakan sesuatu yang ceritanya itu kalau diceritakan menjadi sesuatu yang baru, yang kita seakan-akan tidak pernah mendengarkan. Itu bedanya, nggih. Wonten khobar, wonten hadis, wonten naba, macam-macam. Semua artinya sama, informasi. Ya, naba informasi. Hadis juga informasi. Ya. Kabar juga informasi. Cuman di dalam bahasa Arab, kalau hadis itu informasi yang fresh, yang fresh, yang orang masih belum tahu. Anu selingkuh kan udah, siapa anyar, ini namanya hadis. Kalau kabar itu biasa saja, kita sudah tahu. Ya apa kabarmu? Biasa saja, kabar keseharian. Oke. Kalau ini breaking news, ya. Kalau hadis, kalau naba itu berita yang besar, berita yang istimewa yang kita tidak akan pernah bisa tahu, namanya naba. Dan penting buat kita. Karena itu siapa yang bawa? Karena kita tidak akan bisa ngerti tentang naba itu kecuali dikasih tahu. Karena itu orang yang membawa naba disebut nabi. Ya apa jenengan ngertos jahanam? Mbok Mas yo sekolah nganti profesor nek ora ngerti kalau ndak ada Nabi Muhammad SAW. Ya apa yo jahanam? Ndak bisa karena ndak ada ilmunya itu. Dia harus diberi informasi. Namanya nabi, Oke. Nah sekarang yang menarik, bumi itu merekam semua kabar. Apa kabar itu? Semua perilaku kita, semua apa saja yang kita lakukan. Jadi jenengan mulai lahir sampai mati ini direkam teng bumi, namanya kabar. Jenengan juga sudah tahu, iya biar aku kelas 5 di kono SD sakono, aku biar nikah di kono, aku biar maksiat di kono dan segala macamnya. Seakan-akan semua udah tahu informasinya, karena itu menjadi kabar, information. Tapi nanti ketika informasi ini diceritakan oleh bumi, diledakkan oleh bumi, diceritakan kembali, dia seakan-akan menjadi sesuatu yang baru lagi bagi kita. Dan terus kita bilang, oh ya Allah, ya biar aku maksiat di kono, karena bumi menjadi saksi atas kesalahan yang kita lakuin. Itu disebut dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Bumi akan menceritakan. Bumi diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berartikulasi, untuk bisa tuhaddits, untuk bisa menceritakan kembali. Dan ceritanya kita menjadi terkaget-kaget. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Bahkan ketika orang menerima catatan amalnya, dia bilang, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala. Dia bilang, kitab opo iki kok semua merekam semua catatan amal saya, perbuatan apa saja dia tulis di dalamnya. Semua orang koyo kabeh ono lho, iya aku biyen sing ngotel lek kono ini saya bikin, semuanya ada. Itu yang disebut dengan tuhadditsu akhbaroha. Jadi nanti bumi itu diberi kemampuan oleh Allah untuk menceritakan. Wallahu a'lam, sebagian ulama-ulama tafsir terutama yang modern menafsiri bicaranya bumi itu sebagai metafor saja, tidak kejadian. Jadi ya misalnya bumi itu meledak, gunung dan segala macam, itu sebenarnya itu kan seperti menceritakan apa yang akan terjadi, tapi duduk ngomong. Tapi pendapat yang lebih kuat karena makna literalnya juga mendukung adalah bumi nanti juga menceritakan. Dan Al-Quran sebenarnya sudah menggambarkan salah satu bumi itu menceritakan. Ya, contoh. Karena nanti ada kaitannya antara amal kita sama fisik. Contoh ya, Al-Quran menyatakan
dhaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Telah nyata kerusakan di laut dan di bumi, di daratan dan di lautan, disebabkan oleh apa? Perilaku yang dilakukan oleh manusia, perbuatan manusia. Untuk apa itu diperlihatkan oleh Allah? Liyudhiqahum, agar mereka merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian dari akibat perbuatan yang mereka lakukan. Jadi jenengan nonton taifun, banjir, kekeringan yang terus menerus dan segala macam berkaitan dengan bumi. Sebenarnya itu adalah bumi itu koyok ngei cerita nih. Iki kabeh karena perbuatanmu loh. Mbok kira aku ndak ngerekam perbuatanmu. Banjir ini adalah akibat dari perbuatanmu. Itu cerita yang sifatnya kolektif. Tapi nanti semuanya diperlihatkan oleh bumi. Al-Quran menggambarkan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Masya Allah. Yang menarik, bumi sekarang itu merekam dan sekarang kita diperlihatkan sebenarnya apa yang kita lakukan, akibatnya kita tanggung, dan bumi menjadi saksi untuk itu. Ya, kalau kita menebang pohon karena perbuatan yang kita lakuin, banjir dikirimkan oleh bumi sebagai jawaban atas perbuatan yang kita lakuin. Dan banjir itu adalah ceritanya bumi tentang apa? You tebang pohon saya, dan sekarang saya informasikan ini loh akibat yang kamu lakukan. Dia menceritakan tentang itu. Ya, itu contoh satu, contoh kecil. Dan Al-Quran mengatakan ba'dallati, hanya sebagian kecil dari yang mereka lakuin. Tapi nanti semuanya diceritakan oleh bumi. Semuanya diceritakan oleh bumi. Semua perbuatan maksiat, semua perbuatan apapun saja diceritakan oleh bumi. Itu disebut dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Karena itu Al-Quran menggunakan jama' akhbaraha. Kenapa? Karena kabar-kabarnya semua yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kenapa bumi bisa demikian? Bi anna rabbaka wahalaha. Ya, karena Allah nanti yang ngasih ilham kepada bumi. Oke, ceritain. Ya, yauma idzin tuhadditsu. Kita akan bahas bi anna rabbaka wahalaha, ayat yang ke-5 esok hari. Masih 4 ayat yang bisa kita kita bahas. Mohon maaf tidak bisa selesai, tapi secara singkat bisa kita sarikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Allah mengingatkan kita akan satu kejadian yang akan terjadi di masa datang, yang tidak ada keraguan sedikit pun peristiwa itu akan terjadi. Tapi meskipun demikian manusia terus melupakannya. Kejadian itu adalah goncangan gempa bumi raksasa yang bukan mengenai satu daerah, tapi seluruh bumi itu berguncang dengan goncangan yang amat dahsyat. Dan bumi itu bergoncang dengan mengeluarkan semua isi perutnya. Dia ngeluarin semua yang ada di dalam perutnya. Bahkan tidak saja benda-benda materi yang dikeluarkan, tapi termasuk manusia di dalamnya. Dan bumi itu menyatakan nanti dia akan diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk menceritakan kabar-kabarnya, kabar-kabar hatta termasuk seluruh perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu nanti Allah mengendingi dengan kalimat yang menarik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Masih 4 ayat, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Semoga ada manfaatnya. Saya tidak tahu apakah akan dilanjutin dengan tanya jawab atau mboten. Saya tutupkan sampai sekian dulu. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyimak sama-sama kajian yaitu surah Al-Zalzalah, tafsir surah Al-Zalzalah yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Yahya. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Dikasih 2 pertanyaan dari putra dan akhwat. Nah, sampean ibu. Nah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, di surat ini urgensi untuk kita apa ya? Maksudnya untuk sekarang, artinya itu apakah nanti ketika hari kiamat atau hari akhir itu kita bisa nyampe di situ atau enggak? Nah, urgensi untuk sekarang itu apa pada surat ini? Terus yang kedua, ketika bumi bisa menceritakan itu kondisi bumi itu hancur atau ada suara atau seperti apa? Jadi mungkin itu saja yang pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung aja mungkin, langsung dua-duanya. Ya. Untuk Ibu dari akhwat dipersilahkan. Tadinya kita berbuat yang tidak banyak yang jeleknya dibanding yang baik, tapi pada saat dia sebelum meninggal dia adalah insyaf sehingga dia dapat hidayah sehingga perbuatannya dia insyaf. Nah, maksud saya apakah di akhir nanti bumi akan menceritakan semua dosa kita, semua perbuatan kita yang jelek maupun baik semuanya, walaupun kita sudah diampuni sama Allah, apakah otomatis dia akan nol sehingga bumi tidak menceritakan kejadian yang sebelumnya? Begitu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang urgensinya. Kita memang belum selesai membahas surat Az-Zalzalah sehingga kita belum mengambil hikmah dan faidah untuk kita saat ini. Tapi setidaknya dari 4 ayat itu kita menjadi hikmahnya apa? Satu, kita harus terus-menerus memiliki kesadaran bahwa ada the end of the day, ya. Ada akhir dari kehidupan ini. Ada hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Dan kesadaran itu amat sangat penting hari ini. Kenapa? Karena balok pakai bahasa Al-Quran, orang itu bisa melakukan perbuatan baik atau buruk. Ya, sebenarnya motivasinya karena 2 hal saja yang paling kuat. Satu, karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena akhirat atau karena hari kiamat, ya. Ada orang yang melakukan perbuatan baik karena dia cinta sama Allah, karena dia ma'rifah sama Allah. Kenapa kamu lakukan itu? Karena saya tidak mau melukainya, karena saya tidak mau menyakiti Allah, karena saya mau mencintai Allah, karena saya rindu sama Allah, karena saya bersyukur sama Allah, karena saya ingin membangun kekaripan dengan Allah. Motivasinya melakukan apapun karena Allahnya. Satu, ini kelasnya orang-orang soleh, kelasnya Rasulullah, kelasnya para sahabat, kelasnya yang lain, orang-orang yang baik-baik, ya. Lah, orang itu kalau tidak bisa dimotivasi untuk melakukan kebaikan karena Allah, ya, nomor 2, yakni karena kesadaran akan yaumul kiamah. Dunia ini bakal entek, bakal rusak kabeh, nanti semua akan dipertanggungjawabkan, ada neraka, ada surga. Kalau orang kehilangan dua-duanya, dia tidak bisa diharapkan kebaikannya. Kenapa? Karena 2 inilah yang menjadi sandaran orang melakukan kebaikan. Jenengan nopo kok gelem sedekah? Pilihannya pasti karena 2 ini. Lek ndak krana pangeran, utawa ya karena mengharapkan ini. Lek ndak surga, utawa mengharapkan karena nanti ya Ustaz wong bakal awak iki kok ditimbang amale. Mestinya ini. Jadi kalau hilang kesadaran yaumul kiamahnya atau hilang kesadaran makrifahnya kepada Allah, habis orang. Karena itu kalau jenengan lihat di dalam Al-Quran, seringkali motivasinya itu dipadatkan menjadi aman billah wal yaumil akhir, amanu billah wal yaumil akhir. Duduk berarti sholat tidak penting, poso tidak penting, dan sekarang ini karena Allah mau lihat kalau orang tidak bisa didekatin oleh 2 hal ini, habis manusia itu. Nah, tergantung jenengan motivasinya yang apa. Dua-duanya boleh dan tidak jelek. Jenengan hanya bisa baik karena motivasi nanti bakal ono kiamat, saya rindu sama surga, saya takut sama neraka, good, tidak salah itu.
karena Rasul juga menganjurkan itu. Ada juga orang yang ibadah, yang melakukan perbuatan baik ndak pati eling yang yaumul qiyamah, karena dia didominasi oleh perasaan cintanya sama Allah, rojaknya sama Allah, khaufnya sama Allah. Boleh ya, untuk kelasnya ndak bisa dipaksakan gitu, itu ndak bisa dipaksakan. Nanti pelan-pelan tumbuh sendiri. Dua-duanya mana yang paling kuat di antara kita, di antara dua motivasi itu. Tapi dua-duanya harus kita miliki. Kalau kita punya dua-duanya makin kuat, makin kuat. Sadar bahwa hidup ini sementara, nanti saya akan hilang, dunia ini akan hancur semuanya. Nanti akan kehidupan yang kedua, yakni surga atau neraka. Dan saya mau menghadap kepada Allah. Saya ini milik Allah, dengan seluruh nikmat yang diberikan ini, kok cek nemeni awak iki gak iso gelem tobat teng pangeran. Misalnya, dua motivasi ini. Itu urgensinya. Kenapa berkali-kali Al-Quran bercerita tentang yaumul qiyamah, yaumul qiyamah. Untuk siapa sebenarnya? Untuk yang paling bebal sebenarnya. Kenapa? Karena kalau untuk yang Allah ini kelas yang agak elit lah ya. Ojo ngomong cinta kepada Allah dulu kalau belum bisa nyadarin yaumul qiyamah ya. Karena dia bertahap. Untuk orang-orang yang soleh ini sudah tidak terlalu penting lagi. Kenapa? Karena yang paling difikirin ke sana. Yang paling dipikirin ke sana, dia sudah tidak mikirin engkau surga apa neraka ya. Bagaimana saya bisa berpikir tentang surga neraka? Wong saya juga tidak yakin benar apa sholat saya ini diterima oleh Allah atau tidak. Bagaimana saya bisa yakin bahwa ibadah saya ini akan mengantarkan ke surga, sementara semua ibadah saya masih kecampur ria, ujub, sum'ah. Ya Allah, saya mohon maaf ya Allah, karena hanya dengan ini saya bisa mendekatimu. Wis ngono, itu ukurannya. Dia ke sana. Lek wong sing awal ndak mikir ngono. Alhamdulillah saya wis ibadah insyaallah pun saya Ustaz. Sedekah saya begini, salat malam begini, mboten napa-napa. Ya pancen itu pelan-pelan. Itu muraqabah, perubahan hati seseorang yang pelan-pelan ya. Lah, al-zalzalah menggiring kita untuk punya kesadaran terhadap yaumul akhir. Dan kemudian menyatakan nanti akan ada endingnya. Semua dicatat oleh Allah. Dan kalau orang muncul ketakutannya, maka diharapkan nanti orang terbit kebaikannya. Itu urgensinya. Kenapa kita akan gitu? Bagaimana bicaranya bumi sampai sekarang belum ada. Yuk terus ya opong gambarkannya. Satu, kita belum pernah mendengarkan. Meskipun ada sekian banyak contoh-contoh yang memperlihatkan bagaimana gunung taat sama Rasulullah, batu uluk salam kepada Rasulullah SAW. Ada, tapi opo suarane? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak punya dokumentasi untuk itu. Tapi paling minim contoh ya. Terang, dahan pohon kurma ya, yang dipakai oleh Rasulullah untuk jadi podium dulu. Kemudian diganti jadi podium yang baru. Nangis. Dan dia hanya diam saat dipegang, dilus-lus dengan Kanjeng Nabi. Dahan kurma ya, batak pohon kurma, nangis. Di hadis Bukhari digambarkan tangisannya kayak tangisan anaknya unta yang kecil, nangisnya. Kalau tangannya Rasulullah tidak menyentuhnya, nanti dia itu tidak akan berhenti hatta yaumul qiyamah. Sayangnya masih sentuhnya Kanjeng Nabi ya. Kalau tidak sentuh mungkin kita dengerin sampai sekarang, dengerin rengekannya si batang kurma itu yang merindukan Rasulullah SAW. Karena itu kata Imam Hasan Al-Basri, kalau dahan kurma saja, batang kurma saja bisa kangen dan kepencut hatinya kepada Habibillah Rasulullah SAW, siapakah kita? Terbuat dari apakah hati kita yang tidak bisa kangen sama Rasulullah SAW? Ya, subhanallah, kita yang lebih layak, kata Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena dengar tangisannya, semua sahabat dengerin. Loh, apa yang kok bumi ngomong wallahu a'lam, nggak tahu kita. Tapi ada di hadis-hadis kata Rasul, aku masih tahu batu yang mengucapkan salam kepadaku. Kaya ngopong dono MP3 nih biar jadi tidak sampai kepada kita ya. Gunung diajak ngomong sama Nabi yang menarik ya. Misalnya ketika di Gunung Uhud Rasul menyatakan salah satu gunung yang dicintai Rasulullah SAW adalah Gunung Uhud yang berhenti horeg ya, terjadi gempa. Rasulullah berdiamlah karena di atasmu ada Rasulullah SAW ya, ya, dan diam dia diam.
ngerti omongannya. Wallahu a'lam. Bagaimana nanti berceritakannya itu bagian dari rahasia. Sama kita juga tidak ngerti ya opo langit pecah. Ya opo wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi yakin sajalah kalau saya menerima dua-dua maknanya. Secara metaforis oke, itu masuk secara akal, tapi secara literal juga oke. Karena kita nggak tahu kok. Kita nggak tahu kok. Tapi jangan juga terlalu mereka-reka ya. Nanti seperti fenomena belakangan itu yang suara hon disangka kalah malaikat Israfil katanya ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bumi salah satu alat yang dipakai oleh Allah untuk merekam semua perilaku kita ya. Itu yang pertama. Sebagaimana tangan kita, kaki kita, lesan kita, hatta kulit kita yang dijadikan Allah sebagai alat perekam kita. Dan nanti ketika kita dijadikan kembali, kita cuma bisa ngomong ketika dia menjadi saksi kita. Bumi menjadi bisa ngomong ya. Dan kita bingung, lima syahidtum alaina, ngapain kamu jadi saksi kepada saya? Dia nanti bilang, itu yang tentang ngomongannya. Sekarang tentang bagaimana terus perbuatan yang diampuni oleh Allah. Lah sebenarnya ini pembahasannya nanti ya. Pada kata yaro sebenarnya ini trailer saja sedikit ya. Jadi yara itu melihat. Jadi seluruh amal perbuatan nanti bisa kita lihat kembali. Kalimatnya bukan diberi pahala atau diberi hukuman, bukan dihisab, bukan diazab, tapi diperlihatkan. Nanti terserah Allah mau diazab atau mau dibalas. Tapi apapun perbuatan tetap diperlihatkan oleh Allah SWT. Dan justru itu salah satu nikmat yang diberikan kepada Allah. Kalau kita menyaksikan sekian banyak perbuatan yang jelek yang Allah ampuni, ya Allah matur nuwun Gusti nggih kula biyen nate ngeten, tapi sekarang kok dihapus ya Allah. Kayak jenengan ningali rapot nilai niku uang ese 20, tapi ternyata hasilnya A. Ya Allah matur nuwun Gusti 20 ada lho, ngoten, nggak ada yang ngoten. Nanti kita akan melihat itu amalan-amalan yang diampuni oleh Allah, tapi tetap diperlihatkan. Itu yang disebut dengan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Nanti akan melihat. Tapi bahkan menurut para ulama itu salah satu menambah kesenangan, menambah syukur kita kepada Allah. Menambah syukur kita kepada Allah. Meskipun ada perbedaan di kalangan para ulama tentang kata ghafur sama afuun, kata dia. Kalau Allah mengampuni dari sifat ghafurnya itu masih ada catatannya. Tapi kalau Allah mengampuni dari kata afuunnya, sebagian para ulama menyatakan tidak ada catatannya karena sudah dibusa. Ya, dibusa. Tapi semuanya terekam. Malaikat nanti yang tidak bisa jawab, yang tidak bisa baca. Ya, nanti ada makhluk, ada hamba-hambanya Allah yang ketika dikasihnya, malaikatnya bilang, biar aku perasa aku wake nyatet awong ini, dosane wake, kok ndak ono ya, ndak ketok malaikat, ditutupin. Jadi disebut dengan sattarul uyub, salah satu sifat Allah ya, salah satu kemurahan Allah, maha menutupi aib-aib kita ya. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita ditutupi aib-aib kita dan punya kesadaran yang kuat tentang hari kiamat. Lah jenengan ingat hari kiamat, jangankan ingat hari kiamat, ingat kematian saja udah soleh. Ojo ingat hari kiamat, ingat kematian saja udah soleh. Dan kita disuruh untuk mengingat banyak kematian. Kata Rasulullah SAW, akfiru, perbanyaklah kalian semuanya, zikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan ini. Apa itu? Al-maut, mati. Apalagi ya yaumul kiamah, hancur kabeh wis kalau itu ya. Kenapa? Karena itu yang membuat kita tidak kesengsem teng dunya. Karena kalau kita tidak pernah ingat kematian, tidak pernah ingat yaumul kiamah, dunia ini makin binal ya. Makin ibarat perempuan itu makin mempercantik dirinya, dan banyak orang tertipu di dalamnya, dan banyak orang menggantungkan mimpi-mimpinya di dalamnya. Banyak orang yang menginginkan surganya di dunianya. Ya, kenapa? Karena nampak indahnya, padahal dia menipu. Dia sebentar saja. Itu yang kita bisa ambil hikmah sementara dari surat
Az-Zalzalah yang bisa kita kaji. Insyaallah kita lanjutin di minggu depan, semoga ada manfaatnya. Adanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.